Shalom, haleluya. Mari berdiri bersama-sama, kita serahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Di dalam doa, Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersuka cita karena Engkau. Sebab hanya Engkau satu-satunya alasan kami untuk hidup selalu di dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan sore hari ini kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersorak-sorai karena kami mengasihi Engkau dan mau menyatakan cinta kami kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau hadir dan melawat setiap kami yang datang pada hari ini. Mulai dari yang ada di tempat ini, anak-anak kami semua Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Mendengar arahan Tuhan, mendapat kekuatan dari Tuhan karena kami percaya di dalam rumah-Mu ada mujizat, di dalam rumah-Mu ada lawatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap untuk beribadah katakan bersama, amin, haleluya. Haleluya. Shalom, ada sukacita, amin, yes. Ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Nama Yesus yang berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Ya kota benteng, perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. sama-sama katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Katakan haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa, nama Yesus. Yes, namanya menyembuhkan. Yes, katakan. Nama di atas segala nama, Yes, nama yang telah membebaskanku. segala kuasa, Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan.
Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Yesus, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namamu berkuasa Tuhan. Yes. Nama Yesus. Mari lebih bersorak-sorak lagi buat Tuhan kita. Yes. Sorak kemenangan. Masih bersuka cita? Amin. Yes. Kami bersorak-sorak buat Engkau Tuhan. Siap sama-sama. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Yes, hidup baru Kau beri, kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. katakan. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama ya.
tak sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Yes, sekarang ku bersuka, sekarang ku terjadi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, 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 lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, kami umat-Mu, umat yang lebih daripada pemenang. Kami bejana-Mu Tuhan. Kau bentuk kami Tuhan, biar jadi bejana yang indah, biar hidup kami memuliakan nama-Mu. Yes. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan
mengiringi Tuhan. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Biar jemaat menyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Yes. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Yes. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mari naikkan penyembahan-Mu. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kami teguh bersama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Katakan sama-sama. Teguh ku berdiri, hadapi semua bersamamu. Katakan dengan iman
firman-Mu. tergoyahkan, teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak Katakan dengan tergoyahkan. imanmu. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku, Amin. di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindungan. Dia tak akan pernah meninggalkan kita. Tak pernah kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Yes, haleluya. Kau perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih lagi. Yes, sang Tuhan. Yes, 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 yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Shalom Bapak Ibu. Ini bagian yang terakhir dari sesi Seize the Day. Minggu pertama ada yang ingat? Judulnya merebut hari. Yang kedua, memetik hari. Yang ketiga, menghitung hari. Dan yang terakhir ini adalah klik jam kehidupan ya. Ayatnya saya ambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ini perumpamaan tentang 10 orang gadis. Bapak Ibu ya, 10 orang gadis, 5 itu gadis yang bijaksana dan 5 itu gadis yang bodoh. Saya akan ceritakan sedikit latar belakangnya supaya latar belakang tentang perumpamaan ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti ya. Jadi kalau pada zaman ini, zaman Yesus ini ya, jadi tahun 1 sebelum Masehi sampai 1 setelah Masehi itu perkawinan di adat Yahudi itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau wanita itu minimal 12 tahun umurnya ya untuk boleh menikah. Tapi kalau laki-laki itu 13 tahun. Nah, ternyata bridesmaid itu tidak hanya di zaman sekarang aja Bapak Ibu. Jadi pada zaman dulu itu sudah ada pengiring mempelai wanita, biasanya 10 orang. Dan itu adalah sahabat-sahabatnya, ya kisaran umurnya juga serupa ya, mirip belasan itu ya, pertengahan belasan tahun. Mereka harus pakai baju putih. Mengapa? Karena mereka harus yang masih perawan. Ya, jadi pengiringnya itu ada syarat-syaratnya. Mengapa begitu? Karena mereka harus setara dengan mempelai wanita. Jadi apa ya? Nilainya itu sama dengan mempelai wanita. Makanya Tuhan memakai perumpamaan ini karena nilai yang setara itu ya. Jadi mereka bisa digolongkan juga atau nilainya setara dengan mempelai wanita. Perumpamaan ini menjelaskan tentang hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memilih gambar ini karena saya ingin menjelaskan bagian-bagian pentingnya. Kalau tadi saya bilang ya, jumlahnya biasanya 10, itu sahabatnya di usia yang setara, mereka harus pakai baju putih. Dan yang menarik adalah ada
semacam pintu, ya, semacam pintu yang memisahkan antara ruang yang di luar dan ruang yang di dalam gedung pesta atau di dalam tempat pesta, ya, tempat pesta. Ini pesta perjamuan kawin. Ini pesta perjamuan antara laki-laki dan wanita yang menikah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wanita-wanita ini harus membawa pelita. Semuanya harus membawa pelita, ya. Pelitanya itu kurang lebih segenggaman tangan ini besarnya. Itu mungkin nggak terlalu jelas, ya. Jadi kayak gini, kayak pelengkung gini lalu segini kira-kira, ya. Jadi mereka harus membawa pelita. Nah, apa yang dikerjakan oleh pengiring ini, yang 10 orang ini, biasanya mereka membantu mempelai wanita, ya, mungkin bantu makein baju, mungkin bantu menata rambut, membantu memake upin dan sebagainya. Pokoknya apapun yang perlu dibantu oleh mempelai wanita itu dilakukan oleh 10 orang gadis ini. Nah, nanti pada waktu mempelai pria datang biasanya itu ada tandanya, ya. Riuh gitu, suaranya riuh. Mempelai pria datang, mempelai pria datang. Lalu si gadis-gadis ini harus keluar menyambut mempelai pria untuk bersama-sama berombongan, ya. Jadi mereka mengawal yang mempelai pria untuk masuk ke dalam ruang pesta, ruang perjamuan pesta ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan pintu ini, ya. Perumpamaan ini kan mengisahkan atau menceritakan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan bagi kita itu ada 2 artinya, ya. Yang pertama adalah hari Tuhan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita nggak tahu kapan waktunya, ya. Kedatangan Yesus kedua kali kita juga nggak tahu apakah kita masih hidup sampai saat itu atau kita sudah nggak ada, kita sudah mati. Nah, yang kedua adalah hari Tuhan, yaitu saat kita ini dipanggil oleh Tuhan, saat kita meninggal. Jadi saudara, bagian yang di luar dari gedung itu, ya, bagian yang di luar dari pintu, dari ruang pesta itu adalah masa hidup kita di dunia, ya. Sedangkan bagian dalam dari gedung pesta itu adalah masa kalau kita nanti Yesus datang kita masih hidup, ya berarti itu masa kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi kalau kita sudah meninggal, ya itu artinya saat kita meninggal itu kita masuk ke dalam gedung yang di dalam, yang tempat wanita-wanita bijaksana itu. Gitu ya Bapak Ibu, ya. Klik, Kak. Oke, pasti kita semua sudah pernah dengar ya cerita yang tadi, ya. Yang 5 itu bijaksana karena mereka membawa minyak persediaan. Lalu yang 5 itu disebut wanita yang bodoh karena mereka nggak bawa minyak. Sehingga pada waktu mempelai pria itu datang, dan memang terlambat datangnya Bapak Ibu, karena setelah tengah malam ditunggu-tunggu nggak datang-datang, akhirnya mereka tertidur, 10 orang ini tertidur. Saat mereka tertidur, tiba-tiba ada suara mempelai pria datang dan mereka bangun. Lalu apa yang terjadi? 10 orang ini lampunya sudah hampir padam karena sudah larut malam, sudah tengah malam. Biasanya lampu itu kekuatannya menyala sekitar 4-5 jam. Bapak Ibu, ya. Jadi waktu mempelai pria datang tengah malam itu sudah mulai redup 10-10-nya. Tetapi 5 yang bijaksana aman karena mereka membawa minyak. Jadi langsung diisi hidup lagi. Yang 5 yang bodoh ini panik kan? Aku dibagi dong itu minyaknya sedikit aja supaya aku bisa tetap ikut prosesi ini loh, mendampingi mempelai pria masuk. Kata yang bijaksana, nggak bisa. Nanti kalau kita bagi, kita semua bisa nggak cukup. Kita semua ini jadi nggak cukup karena yang kami bawa itu hanya cukup untuk kami. Singkat cerita, mereka disuruh kamu cari di warung aja sana. Mereka pas pergi ke warung, mempelai prianya datang, yang 5 bijaksana itu bisa masuk, tetapi pintu sudah ditutup. Waktu 5 yang bodoh ini ketuk-ketuk,
Mempelai prianya bilang, aku nggak kenal, kamu nggak boleh masuk. Ya, begitu ya. Nah, pasti kita di sini ingin menjadi seperti yang 5 wanita bijaksana ya Bapak Ibu ya, amin. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan untuk menjadi bijaksana seperti 5 wanita tadi? Yang pertama ada 2 yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah memiliki persiapan untuk masa yang akan datang. Ya, yang saya bilang tadi masa yang di dalam gedung itu. Ya, masa yang di dalam gedung. Di mana mempelai pria masuk dan 5 gadis bijaksana itu masuk. Kalau saya bilang masa yang akan datang, yang saya maksud ini adalah masa kekekalan ya. Setelah kita mati, atau setelah Yesus datang yang kedua kali, ada pengertiannya ya, tergantung kita masih hidup atau enggak. Nah ayat 3 dan 4 itu mengatakan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perbedaannya yang satu itu bawa minyak, yang satu tidak. Yang 5 bawa minyak, yang 5 tidak. Yang 5 bijak ini fokus untuk masa depan, untuk masa yang akan datang, untuk masa kekekalan. Yang 5 yang bodoh ini mereka hanya fokus pada masa sekarang. Berikutnya Kak, klik. Nih, masalahnya adalah banyak orang percaya itu tidak peduli dengan masa depan. Dengan masa kekekalan, mereka pikir bahwa masa hidup itu hanya tentang masa sekarang. Ada yang lupa beneran, ada yang nggak ngeh, ada yang pura-pura lupa. Bahwa masa sekarang ini itu sama sekali tidak ada artinya dibanding dengan masa yang akan datang Bapak Ibu. Karena masa yang akan datang itu adalah masa kekekalan. Oke, kalau kita mulai masa yang akan datang itu adalah saat kita mati, ya, saat kita mati nih. Di sini titiknya, mulai masuk ke masa kekekalan. Ada batasnya enggak Bapak Ibu? Ada ujungnya enggak? Ada ujungnya enggak masa kekekalan? Tidak ada ya, tidak ada ujungnya. Padahal masa sekarang, masa kita hidup itu, kita ambil rata-rata aja ya, 70 tahun. Alkitab bilang 70 tahun rata-rata ya, kalau lebih itu bonus. Oke, coba bayangkan, coba pikirkan, bagaimana perbandingan masa 70 tahun kita hidup dengan masa yang akan datang, yang kekal. Sebanding enggak Bapak Ibu? Tidak sebanding. Ya. Kita mau taruh masa sekarang ini sebesar 0,00001% juga tidak bisa. Karena pembandingnya adalah masa kekekalan. Ya, kalau kita buat garis panjang yang tidak berujung, kita mau gambarkan masa 70 tahun itu sebagai apa? Berapa sentimeter garis yang bisa kita gambarkan? Titik saja pun tidak bisa Bapak Ibu. Karena pembandingnya adalah masa kekekalan. Jadi betapa pentingnya kita memikirkan masa yang akan datang. Karena 70 tahun kita hidup, itu enggak ada apa-apanya dibanding dengan masa kekekalan. Ini masalahnya. Seolah-olah saya ini tidak bisa mati gitu loh. Seolah-olah ya, lupa bahwa ini tuh bisa mati loh, kita tuh bisa mati. Begitu kita mati, itu masuk ke masa kekekalan. Pintu tadi itu yang membatasi, pintu itu tandanya. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Yakobus 2 ayat 17-19 berkata demikian, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bapak Ibu, ini maksudnya begini. Seringkali orang Kristen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, titik. Yang penting aku sudah selamat. Kan Tuhan bilang, kalau aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya aku diselamatkan. Tapi dia lupa bahwa ada tanggung jawab ini.
Ya. Yakobus itu mau ngomong begini. Kalau kamu berkata kamu percaya Yesus, tapi perbuatanmu kalau kata Pastor John kemarin sembrono, itu tuh diragukan imanmu itu benar apa enggak gitu ya. Pada hakikatnya adalah mati. Jadi kamu gak usah ngomong beriman pada Yesus lah, gak usah kowar-kowar lah. Tapi kamu tunjukkan dengan perbuatanmu, aku percaya kalau kamu percaya Yesus. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu kowar-kowar, aku orang Kristen, aku worship leader, aku gembala, aku ini. Tapi kalau perbuatan kita tidak menunjukkan, itu mati saudara. Yakobus yang ngomong. Tapi sebaliknya, gak usah ngomong. Bu Sri gak usah ngomong, aku Kristen, dipasangi stiker. Tapi Bu Sri setiap minggu beribadah. Bu Sri mengasihi tetangga-tetangganya. Bu Sri mendidik anaknya dengan baik. Bu Sri suka menasehati yang baik. Suka memberi orang tahu kalau Bu Sri itu beriman kepada Yesus. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Kelima ke 10 gadis ini, itu semua menggambarkan orang percaya loh. Semua menggambarkan orang percaya karena waktu mereka ketuk-ketuk itu ya mereka bilang tok 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 tuanku tuanku. Mereka tuankunya itu di dalam terjemahannya yang asli itu diterjemahkan sebagai Tuhan, Lord. Tuhan, semua tuh percaya kepada Tuhan. Nah masalahnya siapa yang menentukan kita boleh masuk atau tidak, itu mempelai laki-laki. Makanya kita tidak boleh menghakimi siapapun. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu apakah iman kita itu mati atau hidup. Ya. Karena ayat yang berikutnya berkata, ini ayat yang 19 ya. Belum Kak. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, engkau percaya Yesus? Ya, Yakobus nanya nih, kalian percaya Yesus? Baik, oke, tapi ingat, setan-setan pun juga percaya loh. Percaya kepada Yesus dan setan itu gemetar. Yang membedakan apa? Apakah setan melakukan kebaikan? Melakukan kebenaran, bukan kebaikan ya. Mungkin dia melakukan kebaikan, mungkin ya, kebaikan yang semu ya. Apakah dia melakukan kebenaran? Itu bedanya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan bangga dulu. Aku Kristen, aku melayani, aku ini. Karena hanya mempelai pria, hanya Yesus yang tahu apakah kita itu bisa masuk ke dalam ruang pesta bersama-sama dengan Tuhan. Yang membuktikan itu perbuatan kita. Yang membuktikan iman kita itu mati atau hidup. Tunjukkan kepadaku jemaat Living Water kata Tuhan ya. Tunjukkan, supaya aku tahu imanmu itu hidup atau mati. Berikutnya Kak. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya suka terjemahan firman Allah yang hidup begini. Ini Paulus ya, ini Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Filipi. Saudara sekalian yang saya kasihi, ketika saya berada bersama dengan saudara selalu berusaha mentaati petunjuk-petunjuk saya. Sekarang pada waktu saya jauh, saudara harus lebih banyak berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah-buah keselamatan. Jadi waktu iman kita percaya pada Yesus, itu kita harus berbuah. Kalau tidak, pohon, ingat gak waktu Yesus mengutuk pohon? Karena dia gak berbuah. Kering, gak ada gunanya, terus dimatiin aja gak ada gunanya. Jadi menghasilkan buah-buah keselamatan itu bukti bahwa iman kita itu hidup. Kita gak hanya asal ngomong aku Kristen, aku pengikut Kristus. Menaati Allah dengan penuh hormat serta takut akan segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hatinya. Di iCare saya kemarin sharing ya, kelemahannya orang Kristen ya adalah karena grace, karena kasih karunia. Ya, jadi begitu dapat kasih karunia, enggak apa-apa, yang penting aku masuk surga. Lalu dia sembrono dengan hidupnya. Dia berpikir,
Yang penting aku sudah menerima keselamatan. Beda dengan saudara kita yang lain ya. Mereka harus mengerjakan keselamatannya sungguh-sungguh supaya mereka bisa masuk surga. Dengan sungguh-sungguh mereka melakukan perbuatan baik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Yesus ingin bilang, kalian itu tunjukkan saja bahwa kalian punya iman yang hidup. Nah, yang dilakukan oleh 5 orang yang bijaksana ini, mereka itu mengupayakan, mengerjakan, mereka siap untuk masa yang akan datang. Mereka fokus bahwa tidak hanya di dunia ini saja. Mereka bawa minyaknya. Dia bawa minyaknya, mempersiapkan hidup mereka untuk menyambut mempelai pria masuk bersama-sama ke dalam pesta. Haleluya. Berikutnya Kak, bagaimana cara mempersiapkan ya, kalau kita tahu kita harus fokus pada masa yang akan datang, lalu gimana caranya? Caranya adalah dicatat di sini, dikasih contoh dengan gamblang sekali saudara. Di Ibrani 11 itu, judulnya di LAI dikasih saksi-saksi iman. Mengapa dikatakan begitu? Karena mereka ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman tidak hanya dengan mulutnya, tapi dibuktikan dengan perbuatannya. Ya, apa yang harus kita lakukan seperti kita menjadi 5 orang yang bijak, yang mempersiapkan hidup kita ini untuk masa yang akan datang. Itu ada contohnya. Ibrani 11 ini menceritakan tentang saksi-saksi iman ya. Saksi-saksi iman adalah orang-orang beriman yang menyatakan imannya dengan perbuatan. Habel kenapa dicatat? Karena dia memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nuh dan Abraham kenapa dicatat? Karena mereka taat. Kita semua tahu bagaimana ketaatannya Nuh dan Abraham. Nuh itu sampai dibilangi ini orang gila. Orang sudah stres, panas terik begini, dia buat perahu segede itu. Orang gila, orang stres. Ya saudara bisa mengimajinasikan gak? Dia malu, dia gergaji dan semua orang gila mungkin dilempari tomat segala macam ya. Keluarganya jangan deket-deket situ tuh. Sinting, orang sinting, panas terik begini dia buat perahu ya. Itu kan tidak lama prosesnya. Saudara bisa membayangkan bagaimana dia di tengah-tengah komunitas yang ada. Mengerjakan sesuatu yang gila, tapi karena dia taat kepada Tuhan. Ishak dan Yakub mereka memberkati anak-anaknya. Bagaimana dengan kita? Kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan tidak hanya tentang uang saudara. Persembahan itu hidup kita. Kalau kita bekerja, bagaimana kita bekerja? Kalau kita sebagai suami, bagaimana kita sebagai suami? Kalau kita sebagai pelayan Tuhan di gereja, bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan? Taat enggak? Ini kan panduannya ini saudara, taat enggak? Yang bisa jawab sih saudara, saya enggak tahu saudara taat apa enggak. Tuhan sudah bilang, kamu begini, begitu, jangan begini, jangan begitu, lakukan ini, lakukan itu, jangan serong kanan, serong kiri ya. Saudara yang bisa menjawab dan saudara yang bisa memilih mau seperti 5 yang bodoh atau 5 yang bijaksana. Mau fokus pada masa yang akan datang atau fokus hanya pada masa sekarang yang 70 tahun itu, dan akan saudara bawa dampaknya pada masa kekekalan. Ishak dan Yakub memberkati anak-anaknya, bagaimana dengan kita? Memberkati anak-anaknya, mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Saudara, kalau anak-anak saudara serong, anak-anak saudara tidak hidup dalam kebenaran, itu yang dituntut itu saudara loh. Karena anak itu tanggung jawab saudara yang mendidik mereka. Dalam bagian lain kan Tuhan bilang, anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Ya. Anak kita itu seperti anak panah yang akan dilesatkan oleh pemanahnya, pahlawannya. Pahlawannya itu siapa, saudara? Bukan Tuhan. Pahlawannya itu bapak dan ibunya. Yang narik itu tuh orang tuanya, mau dibawa kemana? Saudara, ini tuh nanti ditanyain
ini tuh nanti Tuhan nanti minyakmu cukup nggak? Minyak kita cukup nggak untuk tetap menyala sampai mempelai pria datang, sampai kita dipanggil Tuhan? Cukup nggak minyak kita menyala? Anakmu genah nggak? Anakmu takut akan Tuhan nggak? Kamu sudah mendidik dengan benar nggak? Kita harus bertanggung jawab terhadap semua yang kita lakukan, khususnya buat anak-anak kita. Musa bertahan melewati semua tantangan. Bagaimana cara kita bertahan? Saya tahu ada di antara kita yang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah yang sangat berat hari-hari ini. Harus bertahan, saudara. Karena itu nanti yang akan membuktikan apakah kita nih sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan atau tidak. Saudara, bertahan itu membuktikan kita itu percaya kepada Tuhan. Amin. Bertahan melewati setiap tantangan itu membuktikan aku ini percaya kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak bertahan, dia jatuh, ya, dia menyerah, itu buktinya bahwa kita itu sedang mengandalkan diri kita sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan. Itu beriman atau tidak, saudara? Saudara yang bisa menjawab ya. Kalau beriman, kan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat gitu loh. Iman kita kepada siapa? Yesus. Masalahnya yang tahu itu kan orang gak bisa lihat yang di dalam sini. Yang orang bisa lihat apakah kita ini bisa bertahan dalam setiap masalah kita. Kalau bertahan seperti Musa yang membawa bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, itu gak gampang, saudara. Gak gampang. Ini satu jemaat begini saja ya, itu ya lumayan loh, saudara ya. Apalagi ini membawa serombongan besar, macam-macam. Karpe itu macam-macam mereka. Ada yang mutungan, ada yang dominan, ada yang ngambekan, ada yang baperan, ada yang males, ada yang jengkelin. Banyak, saudara. Itu dihadapin Musa dan Musa bertahan. Itu bukti bahwa dia beriman. Saudara mulai berpikir ya, oh ya berat juga ya ternyata ya tanggung jawab kita ya. Jangan khawatir, saudara. Daniel, Hananya, Misael, Azaria, Paulus berani menghadapi maut, bahaya, kelaparan, hinaan, kesesakan dan siksaan. Sehingga mereka layak sebagai dicatat, layak disebut sebagai orang beriman. Nah ini maksudnya tuh iman yang seperti ini, saudara ya. Jadi waktu mereka menghadap Tuhan, mereka itu menghadap seperti 5 gadis yang bijaksana itu loh, menyala mereka pelitanya. Karena mereka bisa melewati semua ini bukti iman. Saya rindu nanti di buku kehidupan dicatat, Ocha bertahan melewati iman. Dia layak untuk masuk bersama-sama dengan mempelai pria. Ratna Boja dicatat. Ratna Boja taat kepada Tuhan, dia mendidik 2 anaknya dengan takut akan Tuhan. Jangan sampai nama kita nggak ada. Ya, jangan sampai nama kita nggak ada. Itu kekal loh Bapak Ibu, itu kekal. Itu tidak bisa balik lagi, nggak bisa. Tuhan, aku tak memperbaiki. Kita tidak percaya reinkarnasi, ya. Kekristenan tidak percaya reinkarnasi. Hanya 1 kali, kita hidup hanya 1 kali. Setelah itu kita masuk ke dalam ruang pesta bersama dengan Yesus Kristus mempelai pria. Itu tidak bisa di excuse. Aku minta keringanan Tuhan, 1 tahun aja aku perbaiki, nggak bisa, saudara, ya, tidak bisa. Kalau orang pacaran putus cinta masih bisa balik lagi ya Mbak Ismi ya, masih bisa. Putus terus nyesel, kalau aku yo nggak bisa ya hidup tanpa dia ya. Maaf ya yang, aku yang salah gitu ya. Bisa balik lagi bisa. Tapi ini tidak bisa balik lagi, saudara. Pikirin ya saudara ya, pikirin ya, 70 tahun dengan kekal. Ya. Nih, Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Siapa yang menentukan? Sekali lagi bukan gembala yang menentukan, ya Mbak Ismi. Katanya Mbak Ismi bakalan tidak bisa masuk loh. Tidak bisa masuk pintu loh. Bukan. Gembala tidak bisa menentukan. Gembala di dunia ya. Yang bisa menentukan itu gembala di surga, Mbak Ismi. Tidak ada satupun yang bisa menghakimi. Kita tidak tahu loh, orang yang di luar sana, ya, dia tidak koar-koar, aku seorang Kristen. Tapi imannya kepada Yesus dan dia melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai orang percaya. Dia nggak datang ke Living Water sih, nggak ke gereja. Kita bilang masuk neraka itu pasti, yang di jalan-jalan itu masuk neraka. Oh nggak bisa saudara. Yang menentukan bisa masuk atau tidak itu adalah mempelai pria, Yesus Kristus ya. Bukan orang yang, aku pelayanan ini di sini ya, hebat ya. Aku hebat ini, kalau aku nyanyi itu ya, semua tembok-tembok bergetar dengan suaraku gitu ya. Bukan itu saudara ya, bukan itu. Oke, yang berikutnya Kak. Yang kedua, kalau yang pertama tadi ya, kita sadar bahwa ada masa yang akan datang, yang kekal. Yang kedua adalah menyadari bahwa masa depan kita ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Ayat 8 dan 9, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kepada kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami. Untuk kami, untuk kamu, kalau kita bagi nanti nggak cukup. Kamu pergi saja ke warung beli minyak sendiri. Tidak ada yang bertanggung jawab terhadap hidup kita, kecuali diri kita sendiri. Nggak bisa, Tuhan, tapi istriku rajin ke gereja Tuhan. Berarti aku bisa dapat diskon lah Tuhan. Ya, bisa ikut masuk, karena istriku banyak ininya. Skornya banyak, nggak bisa saudara. Saya ketemu dengan seseorang sudah kurang lebih 2 tahun saudara ya. Waktu kami ketemu, terus terang ya, konseling, dia itu sangat playing victim. Oh hidupku menderita, kapan ya, galau, takut, deg-degan ya, mau coba bunuh diri juga ya, menderita. Kami tuh hanya bisa serahkan sama Tuhan sih kalau sudah kayak gitu. Ya kita sudah ngomong yang benar, apa yang harus dilakukan, tapi kan terserah kepada dia ya. Hampir 2 tahun saudara. April tahun lalu sampai sekarang, hampir 2 tahun kan berarti ya. Hari Jumat kemarin, tiba-tiba dia pengen ketemu. Terus terang secara manusia saudara ya, kami sudah nyerah. Terserahlah, pilihanmu sendiri gitu ya, enggak mau berubah, ya itu kamu. Hari Jumat kemarin siang, dia ngajak ketemu saudara, dan apa yang dia katakan, saya tuh sama pastor ya, melihat begitu orang memutuskan untuk mengambil tanggung jawab bagi masa depannya, itu berubah beneran saudara. Perkataan yang tadinya A itu bisa jadi Z. Dan dia begitu bersuka cita, dia bilang, terserah Pak John, Bu Ompin, suamiku mau apa, anakku mau apa, aku melakukan bagianku saja. Tetap melayani mereka, tetap baik kepada mereka. Kalau mereka ngomongin hal-hal yang negatif, aku bilang, bohlah aku enggak tahu. Yang penting aku sama Tuhan saudara, itu mujizat loh saudara. Saya tuh sama pastor ya, memang kadang kan pendeta juga manusia ya saudara ya, kadang tuh underestimate gitu, mau sharing apa lagi gitu ya, karena kok gak berubah-berubah gitu. Tapi kemarin tuh kami tuh bertobat, bilang Tuhan ampuni kami. Kalau Tuhan sudah menyatakan dan orang itu mengambil tanggung jawab untuk dia memilih bagi masa depannya, masa kekekalannya saudara ya, itu bisa berubah. Saya tuh sampai dia cerita tuh, saya tuh ini nih si X apa bukan gitu ya, beda sekali saudara. Dia sukacita, dia senang. Kalau ketemu itu biasanya tisu itu setengah kotak habis. Tapi playing victim loh. Gimana ya, doanya gimana supaya suamiku ini berubah.
Aku tuh padahal sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, tambahan lagi anakku. Buat aku pahit, tambahan lagi pekerjaanku sepi. Bisnis suamiku sepi, bercucuran air mata. Dan begitu dia mengambil tanggung jawabnya, saudara, dia membawa minyak-minyak untuk mempersiapkan dia menyambut mempelai prianya Yesus Kristus. Saudara, percaya atau tidak percaya itu bisnisnya bisa naik, saudara. Waktu dia memutuskan, aku sudah tidak mau playing victim lagi. Aku mau fokus bahwa aku dengan Tuhan aja. Urusanku dengan Tuhan aja. Bisnisnya itu bisa naik, saudara. Dia bilang, dia memberkati iiknya dengan cara ngirimin makanan. Ya, dia kan masak tuh. Dia ngirimin makanan. Tadinya boro-boro, saudara. Boro-boro dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia dengan hidupnya aja stres kok. Boro-boro saudara mikirin orang lain. Tetapi begitu dia berubah, semua aspek hidupnya itu berubah. Suaminya juga sudah tidak, mulutnya sudah tidak sepedes dulu. Karena dia melihat istrinya yang berubah kan. Lalu bisnisnya juga pembeli pada datang. Lalu dia bisa kasih ke iiknya, bantu makanan, kirim makanan. Tadinya boro-boro saudara mikir orang lain. Mikir dirinya sendiri aja, dia mau bunuh diri. Menyadari bahwa masa depan kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Amin saudara. Berikutnya Kak. Oke, tanggung jawab kita masing-masing. Seperti ini tadi, yang pelitanya tuh sebesar ini nih kira-kira. Ya. Makanya waktu 5 wanita bodoh, 5 gadis bodoh bilang, minta dong minyakmu. Yang pintar bilang gak bisa, itu tanggung jawabmu. Itu urusanmu. Karena kita sudah dikasih waktu yang sama. Ya kan? Waktu yang sama oleh Tuhan. 5 orang bodoh tadi mungkin nih, saya mengimajinasikan mungkin dia males ya. Karena harus pegang 2 kan, satunya pegang pelita, satunya pegang buli-buli. Repot man, pegang pelita aja sudah repot. Nggak usah bawa buli-buli lah. Tapi yang 5 bijaksana mereka mau lebih effort, lebih kerja keras untuk hidup mereka. Buli ini gambar buli-buli. Padahal yang nggak gede-gede amat sih tak pikir ya. Tapi karena mungkin mereka entah karena males ya, repot bawa gini. Udah usah lah, ini aja cukup. Ini nanti paling jam 9 pengantinnya sudah datang, cukup ini kan 4-5 jam. Tapi 5 orang yang bijaksana itu mau lebih effort. Mereka mau bawa 2, enggak apa-apa, repot enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aku didik anakku repot sih memang. Tapi enggak apa-apa. Itu tanggung jawabku. Enggak apa-apa, repot sih memang sih. Harus sabar, tabah, dapet bos yang nyebelin gitu ya. Tapi itu effort yang harus aku lakukan. Harus tabah, harus sabar ya, pegang 2 tangan. Ini waktu bisnis Gria Dekor ditikung sama orang. Sabar, legowo. Pak Agus bilang, ya sudah legowo. Enggak apa-apa pegang 2. Buli-buli sama minyak, enggak apa-apa. Itu nanti dicatat Pak Agus. Tuhan catat. Waktu kamu ditikung oleh orang, respon kalian adalah legowo. Kamu bawa minyak yang banyak persiapannya. Anggap ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai anak muda, senengnya sih gadgetan kalau bisa sehari 15 jam ya, enak. Sehari 15 jam gadgetan ya. Tapi berarti aku harus effort, jangan. Gadgetan yang gak mutu itu loh ya, anak-anak muda yang gak mutu ya. 15 jam, enak, enteng, gak usah buat 2-2, malah seneng. Tapi itu nanti dicatat. Apa yang kamu lakukan dengan gadgetmu, anak muda? Apakah kamu hanya gadgetan yang gak jelas, atau ini loh, kamu punya tanggung jawab untuk sekolah. Jadi mempersembahkan yang terbaik itu bukan hanya tentang duit loh ya. Nanti dicatat. Kalau mengampuni itu berat, megang 2 ini ya.
yang satu aja ringan, biarinlah. Biarin, aku mau menyimpan dendam ini, tak simpen dendamnya, tak simpen. Itu akan membuktikan nanti, itu akan dicatat oleh Tuhan dan diperhitungkan. Apakah kita mau membawa dendam ini? Tandanya kan kita nggak taat kalau begitu. Ya. Berikutnya Kak, 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Semua pekerjaan kita akan diuji oleh Tuhan. Semuanya. Apakah kehidupan kita ini kualitasnya seperti emas atau kualitasnya seperti kayu, jerami ya, yang kalau kebakaran habis semua. Kalau emas, kalau kebakaran emasnya enggak habis, enggak meleleh. Karena titik leleh emas itu kurang lebih ya 1064 derajat Celcius. Kenapa dipakai emas? Karena kalau rumah kita kebakaran, emasnya tidak rusak. Kita mau yang seperti itu atau mau yang kayu? Yang rumah kita kebakaran habis semuanya. Enggak ada yang Tuhan catat. Makanya Tuhan pakainya ini istilahnya diujinya itu dengan api. Dan akan tampil seperti emas yang murni. Saudara, ya. Kita yang memilih. 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Saudara, saya tidak sedang nakut-nakutin, bukan. Ini kebenaran, saudara. Kita ini adalah orang yang ada di rumah Allah kan. Ini orang yang ada di rumah Allah itu maksudnya orang Kristen gitu gampangannya. Orang Kristen itu tidak lepas dari yang namanya penghakiman. Tadi nanti diuji nih, kamu kayu atau emas, kamu jerami atau emas, apalagi jerami ya. 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan, tidak ada siapapun. Nah, pilihannya ada pada kita, saudara. Berikut Kak. Pilihannya ada pada kita. Saya berharap semua jemaat Living Water memilih untuk hidup mempersiapkan masa depan kita masing-masing. Karena jam kehidupan kita ini diputar sekali. Jangan sampai nanti kita ketok-ketok. Yesus, 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 aku masih di luar. Saatnya kita tiba, aku masih di luar, Yesus. Tidak diduga, saudara. Yesus bilang, aku gak kenal. Tapi aku nih tiap minggu WL, Yesus. Aku tiap minggu WL. Aku kalau ngasih persembahan paling banyak di Living Water, Yesus. Sorry, aku tidak kenal. Karena yang menilai tadi bukan kita, bukan gembala, bukan orang lain, tetapi Yesus. Saudara ya, kita tidak tahu waktu kita masing-masing. Sekali lagi saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi saya rindu jemaat Living Water ini hidup dengan hati-hati. Karena ingat ada masa yang akan datang yang tidak bisa dibandingkan dengan masa kita hidup sekarang. Kita hidup sekarang ini untuk sesuatu di masa depan. Kita bawa minyak kita banyak-banyak supaya pada saat hari Tuhan tiba bagi kita, kita bisa masuk, saudara. Amin. Saya akan setel satu pujian. Saudara, saya rindu kita semua waktu mendengar pujian ini merenungkan ya. Ini bukan tontonan. Ini adalah perenungan kita hari ini. Bahwa jam kehidupan kita itu diputernya sekali. Tidak ada reinkarnasi. Tidak ada excuse, sorry Tuhan, tidak ada sorry. Hanya satu kali, tidak tahu berhentinya di mana. Apakah kasih Kristus ada di dalam kita sehingga kita hidup seperti Kristus hidup. Bukan berarti kita hidup tanpa dosa, bukan ya. Tapi seperti Kristus hidup adalah kita itu penuh kasih. Kita gampang mengampuni, kita gampang memberi, kita bertahan apapun yang kita hadapi. Kita mendidik anak-anak kita
kita taat kepada Tuhan karena hidup kita hanya diputar satu kali. Amin Bapak Ibu. Renungkan pujian ini, Engkau dan Tuhan. Kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu. Bila waktunya, jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Lahir, tumbuh dewasa, menjadi tua, lalu mati. Akankah masa-masa itu hanya menjadi siklus hidup? Hidup yang sia-sia. Tuhan ajar kami bijaksana dalam menggunakan waktu, agar kami siap ketika Kau menarik kesempatan itu, dimanapun kami berdiri dalam bentangan sang waktu. Jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jangan kau andalkan hari esok. Sekaranglah waktunya, karena tiap saat mungkin saja jarum jam itu dapat berhenti. Jam kehidupan diputar sekali, tak seorang tahu kapan kan berhenti.
Jam kehidupan diputar sekali. Mari tundukkan kepala kita. Jika ada di antara kita yang hari-hari ini hatimu pahit, hatimu luka, ingat jam kehidupan diputar sekali dan masa kekekalan, masa yang akan datang itu tidak sebanding dengan masa 70 tahun engkau hidup di dunia. Jangan menyesal karena engkau tidak mau mengambil keputusan untuk mengampuni. Kalau engkau sedang menghadapi masalah yang begitu berat menekan hidupmu, jangan menyesal karena tidak akan diulang lagi jam kehidupan untukmu. Putuskan sekarang bahwa engkau tidak akan mau merasa terintimidasi oleh apapun dan engkau memilih untuk merdeka di dalam rohmu supaya engkau bisa melakukan banyak hal yang baik. Engkau bisa bekerja di ladangnya Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi keluargamu. Jangan ada siapapun atau apapun menekan, memenjarakan dan mengintimidasi engkau sehingga engkau memutuskan untuk tidak membawa minyak di dalam buli-bulimu. Saya berdoa jemaat Living Water mengambil keputusan untuk membawa minyak, untuk membawa semua yang akan dinilai oleh mempelai pria karena pelita kita tetap menyala. Serahkan kepada Tuhan dan berdoa dan putuskan sekarang. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, apapun yang mereka alami hari-hari ini Tuhan. Hamba berdoa mereka bisa memutuskan yang benar di dalam hidup mereka, bahwa mereka harus fokus untuk masa yang akan datang di mana mereka akan hidup kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Apa yang kami tabur saat ini, biarlah itu semua membuat pelita kami tetap menyala dan Tuhan berkata, masuklah mempelaiku, berpesta bersama-sama dengan aku karena kami membuktikan iman kami yang hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perenungan hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Allah yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati, angkat tangan. Diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Baik saudara, saya berharap saudara pulang dengan prinsip kebenaran yang ada dalam hati dan pikiran saudara. Haleluya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya. Pasti hidup tidak percuma. Pasti hidup tidak percuma. Pasti hidup tidak percuma. Pasti hidup tidak percuma. Sekali lagi katakan, pasti hidup tidak percuma. Pasti hidup tidak percuma. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering.
Engkau tidak pernah takut tahun-tahun susah, karena apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka. Surga terbuka. Dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah. Kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya, Tuhan hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari